Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan mata kuliah budaya dalam bisnis ini, kita kembali lagi membahas mengenai manajemen strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi itu tentu memerlukan sebuah sumber daya manusia dalam menjalankan organisasi tersebut, di mana organisasi yang dimaksud ini adalah organisasi yang berada dalam sebuah institusi maupun sebuah perusahaan. Maka dari itu, pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab setiap perusahaan. Oke, kita masuk ke materi dari manajemen strategi dalam pengembangan sumber daya manusia. Oke, di sini kita lihat pengembangan dari sumber daya manusia dalam strategi ini merupakan bentuk usaha pengembangan yang bersifat integral, baik yang menyangkut sumber daya manusia sebagai individu dan sebagai sistem, maupun organisasi sebagai wadah sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi manapun, ya. Dalam pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Jadi pada manajemen strategis ini dapat diartikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi itu mampu mencapai objektivitasnya. Nah, fokus manajemen strategis itu terletak pada memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, dan pengembangan, serta sistem informasi dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, definisi senada juga dikemukakan oleh Mondi Enu ya dalam artikelnya Yustiono tahun 2016 itu sebagaimana yang disampaikannya bahwa pengembangan sumber daya manusia itu adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangannya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat perlunya pengembangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada teori kebutuhan Maslow ya, yang sangat yang sudah kita ketahui bahwa teori kebutuhan Maslow ini ada 5 ya, bahwa setiap individu yang ada di dunia ini pastilah memiliki paling tidak satu hal yang harus mereka penuhi dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Hal tersebut biasanya disebut dengan kebutuhan ya. Adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat setiap individu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ada nih salah satu teori motivasi mengenai pemenuhan kebutuhan ya, yang sangat dikenal sekali. Nah, secara garis besar, Abraham Maslow ini beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seseorang
untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang hidup tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini disebut dengan teori hierarki, ya, teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, apa saja teorinya? Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan secara fisiologi. Kebutuhan secara fisiologi itu seperti kebutuhan untuk makan, minum, tidur, terus memiliki pakaian, ya, kebutuhan yang sangat mendasar sekali. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman pada diri seseorang. Jadi seorang individu itu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini meliputi secara fisik, ya, maupun secara emosional. Perlu diketahui bahwa kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Nah, hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendamping orang tua lebih sangat diperlukan. Ya, contohnya rasa aman itu ada keamanan, ya, keteraturan, stabilitas. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu seperti rasa cinta, ya, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Nah, kebutuhan tingkat ketiga ini memberikan alasan mengapa seseorang itu mencari kebutuhan sosial, ya, harus terpenuhi kebutuhan sosialnya. Jadi seseorang hasil dari kebutuhan sosial ini akan memberikan dampak positif, ya, seperti dalam lingkungan sosialnya. Untuk dapat menjalin pertemanan secara individu, ya, membentuk sebuah keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tingkat ketiga ini juga dapat diraih apabila seseorang individu berhasil memenuhi kebutuhan yang pada tingkat sebelumnya. Kemudian kebutuhan yang keempat, seperti yang kita lihat itu adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan. Nah, kebutuhan mendapatkan penghargaan ini dimaksudkan dalam tingkat kebutuhan tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah, ya. Jadi maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Jadi setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Jadi kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri itu yaitu kebutuhan untuk mencapai, ya, kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Jadi aktualisasi diri ini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seseorang individu terhadap dirinya dalam pengembangan aktualisasi yang diberikan oleh diri seseorang. Ya, jadi itulah yang dikatakan dengan teori kebutuhan, hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian kita lihat di sini ada tujuan dari pengembangan SDM.
Nah, tujuan pengembangan SDM ini sumber daya manusia ya. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas, kemudian melakukan efisiensi, melakukan efektivitas, pencegahan kerusakan, mengurangi kecelakaan kerja, peningkatan pelayanan internal, ada moral pegawai, karir, dan kepemimpinan. Kemudian ada manfaat dari pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Kemudian yang kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaannya. Yang ketiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar karyawan, sesama karyawan, karyawan dengan atasan, dan antar divisi. Kemudian manfaat yang keempat ada mendorong kemampuan dalam problem solving. Yang kelima, itu manfaatnya meningkatkan kerjasama dalam tim. Dan yang terakhir, manfaat dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah membantu menciptakan budaya efisiensi dalam perusahaan. Oke, kemudian di sini kita lihat ada prinsip ya, prinsip dasar pengembangan. Nah, prinsip dasar pengembangan itu yang pertama adalah sumber daya manusia, ya, yang merupakan suatu investasi. Ya, sumber daya manusia adalah harta investasi yang paling penting yang dimiliki suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan dalam suatu organisasi. Kemudian prinsip yang kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dapat dicapai jika kebijakan dan prosedur yang bertalian dengan manusia ini dari perusahaan organisasi itu saling berhubungan ya, yang didasarkan pada perencanaan strategi untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Kemudian prinsip yang ketiga itu perlunya memperhatikan seperti motivasi, laporan kemajuan, kemudian latihan-latihan yang diberikan, dan perbedaan dari individu itu. Kemudian ada metode pengembangan sumber daya manusia. Nah, metode di sini ada dua. Yang pertama ada education, ya, atau metode pendidikan. Kemudian ada metode pelatihan. Kalau untuk metode pendidikan ini, pendidikan seseorang pegawai ini sangat penting ya dalam pengembangan sumber daya manusia, karena pendidikan sebagai alat perubahan tingkah laku pegawai. Kemudian metode pelatihan, ya, dengan adanya pelatihan ini diharapkan pegawai menjadi lebih banyak tahu, banyak ilmu ya tentang dari pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian ada kendala-kendala dalam pengembangan sumber daya manusia. Biasanya kendala itu dapat diatasi jika kita sudah mengetahuinya. Yang pertama, kendala itu adalah biaya. Jadi pengembangan sumber daya manusia membutuhkan biaya yang cukup besar ya, sehingga banyak organisasi yang tidak mau melakukan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada waktu. Ya, kendala yang kedua itu adalah waktu. Jadi pengembangan sumber daya manusia memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghabiskan waktu yang harus dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan kendala yang terakhir itu adalah ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan itu seperti adanya kekhawatiran dari pegawai. Terus ada menentukan pegawai dan menentukan program pengembangan yang akan dilakukan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai strategi dalam pengembangan sumber daya manusia.
Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa kita sharing di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.